Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia menunggu hasil keputusan pemerintah terkait dengan jadwal resmi pendaftaran dan seleksi P3K di tahun 2024 tahun ini. Satu informasi terbaru perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu honorer mengenai jadwal pendaftaran dan seleksi P3K 2024. Satu informasi yang dimuat oleh jpnet.com dengan judul Simak Jawaban Dua Pejabat soal jadwal pendaftaran P3K 2024. Nah, tentunya hal ini perlu kita ketahui Bapak Ibu ya, apakah memang searah pendapat dua pejabat ini atau berbeda mengenai jadwal pendaftaran P3K 2024. Supaya lebih jelas, mari Bapak Ibu silakan ikuti informasi yang sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. jpnn.com Jakarta. Panselnas atau Panitia Seleksi Nasional Calon Aparatur Sipil Negara belum juga mengumumkan secara resmi jadwal pendaftaran P3K 2024. Sebelumnya, pemerintah dan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sudah sepakat pendaftaran P3K 2024 akan dibuka pada tanggal 27 September 2024 tahun ini. Jadwal tersebut disepakati oleh Kementerian Pan-RB, kemudian Badan Kepegawaian Negara, dan Komisi 2 DPR RI saat raker pada Kamis 5 September pada malam hari pukul 20.00 WIB hingga Jumat 6 September pukul 02.00 WIB pagi. Jika benar pendaftaran P3K 2024 akan dibuka mulai tanggal 27 September, berarti tinggal sepekan lagi Bapak Ibu honorer menunggu jadwal resminya. Namun hingga saat ini masih ada beberapa hal krusial yang belum jelas pengaturannya. Salah satunya mengenai P3K paruh waktu yang sampai detik ini juga belum ada kejelasannya, ya. P3K paruh waktu atau yang disebut dengan P3K per time. Diketahui sudah ada 3 keputusan Menteri Pan-RB, yakni Kemen Pan-RB nomor 347 2024 tentang mekanisme seleksi P3K tahun anggaran 2024. Kemudian, Kemenpan RB nomor 349 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai P3K untuk jabatan fungsional kesehatan dan Kemenpan RB nomor 348 2024 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah. Jadi itulah inti penting dari 3 keputusan Menpan RB tersebut. Pada ketiga Kemenpan RB itu, semuanya terdapat ketentuan mengenai adanya peluang honorer untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Dalam hal pelamar, telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K, namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu. Ini semuanya telah dituangkan dalam 3 Kemenpan RB tersebut. Pengangkatan honorer menjadi P3K per time atau P3K per waktu diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian kepada menteri. Sayangnya, ketiga Kemenpan RB tidak mencantumkan secara mendetail mengenai apa saja pertimbangan PPK dalam mengajukan pengangkatan P3K paruh waktu. Itu belum ada kejelasannya, Bapak Ibu. Sehingga kita bisa berprediksi bahwa pengangkatan honorer menjadi ASN pada tahun 2024 tahun ini hanya P3K penuh waktu atau full time. Ketiga, Kepmenpan RB juga tidak merinci apa yang harus menjadi pertimbangan menteri dalam menyetujui atau tidak menyetujui usulan pengangkatan P3K paruh waktu yang diajukan oleh para PPK
atau para pejabat pembina kepegawaian di masing-masing instansi. Sementara dikabarkan bahwa peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara sebagai turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara akan diterbitkan dalam waktu dekat. Di rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN disebut-sebut juga terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai pengangkatan honorer jadi P3K paruh waktu. Apakah pendaftaran P3K 2024 akan menunggu terbitnya PP Manajemen ASN? Tentu itu juga perlu kita ketahui Bapak Ibu ya. Namun kesemuanya kembali kepada keputusan pemerintah. Apakah ketiga Kemenpan RB selanjutnya masih terus direvisi atau diterbitkan Kemenpan RB yang disinkronkan dengan PP Manajemen ASN? Apakah dengan demikian ada potensi pendaftaran P3K 2024 molor melampaui 27 September? Semuanya itu masih jadi pertanyaan besar Bapak Ibu ya. Sampai detik ini belum ada kejelasan terkait dengan hal tersebut. Ditanya mengenai jadwal pendaftaran P3K 2024, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM, Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim, Kalimantan Tengah, Kamarudin Makalepu mengaku belum tahu. Itu di salah satu daerah Bapak Ibu. Terkait jadwal pendaftaran P3K 2024, Kamarudin Makalepu disampit pada hari Kamis 19 September menyatakan bahwa belum ada petunjuk resmi dari pemerintah pusat. Selain itu, kata Kamarudin, belum ada petunjuk teknis perekrutan P3K 2024. Dia hanya menyebutkan bahwa jumlah formasi P3K 2024 untuk pemerintah Kabupaten Kotim telah ditentukan yakni 774 kursi. Satu lagi pejabat daerah yang belum bisa memastikan jadwal pendaftaran P3K 2024, yakni pelaksana tugas atau PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Romulus, terkait jadwal pendaftaran P3K 2024, Romulus mengatakan pihaknya menunggu arahan dari pusat. Dan memang jelas Bapak Ibu karena memang keputusan dari pusat itulah yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Beliau berpesan kepada para honorer agar mempersiapkan diri mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K 2024. Beliau mengatakan pesan kami kepada para tenaga kontrak atau honorer yang akan mengikuti seleksi P3K ini agar mempersiapkan diri sehingga mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan. Katanya di Kuala Kapuas pada Rabu 18 September 2024. Demikian informasinya, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.